صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اغفر لي ذنوبي ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا amin ya rabbal alamin. Buat langkah yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kepada Tuhan Azza wa Jalla, yang mana oleh Allah telah memberi kita beberapa nikmat. Salah satu nikmatnya yaitu nikmat kesehatan. Di saat Allah memberi nikmat kesehatan kepada hamba-Nya, maka seorang hamba itu akan sungguh-sungguh beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kedua yaitu nikmat akal dan pikiran. Di saat Allah memberikan nikmat akal dan pikiran kepada hamba-Nya, maka seorang hamba itu akan benar-benar tahu bagaimana cara beribadat kepada Allah dengan cara yang benar. Dan nikmat yang ketiga, hadirin, Allah telah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat Allah menjadikan kita umat Nabi Muhammad SAW, itu suatu nikmat yang sangat besar, hadirin. Karena pada hari kiamat nanti kita sangat memerlukan syafaat Nabi. Dikarenakan dari seluruh sekian banyaknya Nabi, hanya Nabi Muhammad lah yang memberi syafaat pada hari kiamat. Maka janganlah lupa-lupa kita untuk berselawat kepada Nabi. Salawat beserta salam, mari sama-sama kita sajikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh Islamiah, dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh akhlakul karimah, dan tidak lupa pula kepada al dan bersahabat beliau sekalian. Kata-kata takzim saya kepada guru kita bersama Tunku Muhammad Iqbal Rusdi, yaitu sebagai pimpinan Datuk Taufik Ba'a Keluarga. Kata-kata takziman saya kepada Ketua Panitia Tunku Haji Muhammad Ridha LC Ma'a Keluarga. Dan kata-kata takziman saya kepada Ustazah dan Ustaz. Kita selalu berdoa kepada Allah agar Ustazah dan Ustaz kita agar selalu sehat dan memberi kita ilmu yang sangat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya sangat hormati dan yang sangat saya sayangi, yaitu adik-adik saya sekalian dan kawan-kawan seperjalanan saya, yang insya Allah akan menjadi ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah memasuki bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan ini Allah melipat gandakan pahala yang kita kerjakan. Di bulan-bulan yang lain kita bersedekah. Contoh kita bersedekah 2.000. Tapi di bulan suci Ramadan, di saat kita bersedekah 2.000, Allah melipat gandakan menjadi 10 kali. Berarti 10 kali 10 jadi berapa? 50. Bukan, 100 menjadi 100. Jangan salah jawab. Maka di bulan suci ini banyak orang berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang solat 5 waktu ditambah dengan solat sunat rawatib. Ada yang solat tahajud di malam hari. Ada yang solat tarawih dari hari pertama sampai hari terakhir ditambah tadarus. Tapi mereka lupa surga yang ada di rumah. Tahu apa enggak hadirin? Apa itu surga yang di rumah? Hah? Ayah, bukan apa? Ya benar. Surga yang ada di rumah yaitu ibu. Tahu tak di mana letak surga pada ibu? Hah? Di bawah telapak kaki ibu. Cara lain yang berani Adam. Tanya. Makanya hadirin, walaupun ini hal yang sepele, sering kita abaikan, sering kita biasa aja itu. Sebenarnya menghormati ibu ini yaitu suatu hal yang sangat penting bagi kita. Karena ada suatu hari Nabi Muhammad SAW bersiap untuk berperang.
Jadi di dalam kawanan berperang itu ada seorang pemuda yang sangat masih muda, kira-kira umurnya 15 tahun, masih sangat muda. Nabi Muhammad bertanya kepada pemuda itu, wahai pemuda, apakah engkau ingin berjihad kepada Allah SWT? Ya, wahai Rasulullah. Nabi bertanya lagi, wahai pemuda, apakah di rumahmu ini masih ada orang tuamu? Pemuda itu menjawab, masih ada wahai Rasulullah. Maka Nabi pun berkata, wahai pemuda, berjihadlah kamu kepada orang tuamu. Dari perkataan Nabi di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya berbakti kepada orang tua itu sangat penting. Nabi menegaskan kepada kita bahwasanya berbakti orang tua itu sangat penting. Makanya pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan atau memberi nasihat baik kepada diri saya sendiri maupun pada hadirin sekalian, yaitu dengan judul menghormati orang tua. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah bersabda, Nabi pernah berkata, celakalah. Sampai 3 kali Nabi berkata. Sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, siapa yang celaka? Ditanya oleh sahabat. Nabi pun menjawab, orang yang celaka itu adalah orang yang tidak berbakti orang tua. Sering kita lihat atau sering kita dengar dari perkataan orang-orang. Pemuda zaman sekarang, generasi zaman sekarang, banyak yang tidak berbakti kepada orang tua. Mengapa demikian? Sebenarnya mereka sering dengar ceramah di HP atau sering dengar nasihat di masjid, tapi mereka tidak memperdulikannya. Sebenarnya berbakti pada orang tua itu sangat penting. Seperti contoh orang yang tidak berbakti pada orang tua, yang anak lelaki biasanya yang sering kan. Ibunya sedang mencuci pakaian, dipanggil anaknya, abang, itu biasanya anak lu biasanya, abang, jemurlah pakaian sebentar, dibilang ibunya. Siapa yang dia menjawab, mak, ini lagi perang ini, sedikit lagi pistol. Dipikir mamanya itu lebih baik daripada apa? Bukan. Andai kata apabila seorang si abang ini menghargai orang tuanya seperti menghargai apa, insya Allah semua laki-laki yang ada di dunia ini masuk surga. Sedangkan apa sering juga terjadi sekarang. Ini contohnya si Maimunah. Jadi Maimunah ini mamanya lagi jemur kain, lagi ambil kain, disimpan di keranjang, dipanggil mamanya panggil anaknya, Maimunah, anu tersayang, anu terkasih, anu yang tercantik dan rupawan. Ya, itu mamanya bilang. Kata orang tua ini adalah doa untuk cantik nanti dia. Jadi orang tua ini pun berkata, Maimunah, tolonglah setrika baju dan mama mau pergi kondangan tahu, kanduri. Mama mau pergi kanduri. Tapi si Maimunah ini lagi nonton drakor dia. Dia jawab mamanya, ayo, dipikir ngerti mamanya bahasa Korea. Padahal mamanya nggak ngerti bahasa Korea. Itu tidak baik. Jangan lakukan seperti Maimunah lakukan. Walaupun dia cantik, saya bilang tadi ya, jangan lakukan seperti Maimunah lakukan. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita telah mengandung kita 9 bulan. Ibu kita di saat mengandung kita, orang tua kita tidak bisa tidur samping ke gini nggak bisa, tidur samping ke kanan nggak bisa, tidur ke tentang nggak bisa, tidur terpeluk juga nggak bisa. Begitu susahnya orang tua kita bisa mengandung kita. Makan pun susah,
Makanya jangan sia-siakan orang tuamu selama masih orang tuamu masih ada. Berbaktilah selama beliau masih ada. Kebanyakan anak-anak sekarang, di saat orang tuanya sudah tua renta, di saat orang tuanya tidak bisa bergerak, di saat orang tuanya sudah berumur atau berpenyakit. Kebanyakan anak-anak sekarang memasukkan orang tuanya ke panti jompo. Tahu panti jompo? Saya jompo. Panti jompo dah kata dia saya. Oh, panti jompo. Salah. Afwan. Panti jompo dikasih sama suster. Anaknya cari uang di dunia, sedangkan orang tuanya terlalaikan. Jadi waktu di saat akhirat nanti, si Pram ini yang taruh orang tuanya ke panti jompo, si Pram ini di saat dia akhirat, dia cari orang tuanya. Maklum, ayah lu, karon lu, di mana kalian? Abai binti, di mana begitulah. Jadi di saat si Pram ini mencari orang tuanya, tidak ketemu. Apa enggak ketemu? Si Pram ke sini, sedangkan orang tuanya ke kanan. Orang tuanya ke sebelah, sedangkan si Pram ke dekat. Ngejauh ya. Panjang ketemu. Jadi di saat si Pram ini persimpangan neraka, dilihat dari jauh. Itu orang tua saya tu, agak keripu dikit, ada tai lalat di hidungnya. Itu orang tua saya tu. Jadi dilihat di samping orang tuanya kan, ada seorang perempuan. Dilihat, dicuci mata dia begitu. Dilihat. Rupanya ada seseorang, suster panti jompo kau. Suster panti jompo yang masuk surga bukan dia. Mau kalian seperti itu? Mau? Tanya dulu, mau masuk surga apa enggak? Ini mau di mulut tapi tidak mau di hati. Kurang memungkinkan. Yang laki-laki mau masuk surga apa enggak? Betul. Yang perempuan? Saya yakin. Insya-Allah ini orang-orang ahli surga ni. Jadi jangan kita abaikan kepentingan orang tua kita, karena orang tua itu sangat penting. Guru kita pernah berkata untuk waktu hari pertama, untuk mendapatkan ridha Allah Taala kita harus memerlukan dua buah ridha. Yang pertama ridha orang tua dan ridha guru. Apabila tidak berselisih antara dua buah ridha itu tidak akan mendapat ridha Allah Taala. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah di masa pimpinan di masa Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa bersalawat. Jawab dia karena akan dapat syafaat di akhirat. Jadi ada seorang pemuda ini orang miskin. Orang yang tidak punya apa-apa, tinggalnya di Yaman. Dia cuma mempunyai seorang ibu yang sudah tua. Nabi sering menyebut namanya. Tahu kalian siapa itu? Siapa? Betul yang laki-laki, Uwais Al-Qarni. Dia adalah seorang wali Allah yang tidak terkenal di bumi, tapi terkenal namanya di langit. Beliau bernama Uwais Al-Qarni. Mengapa beliau sampai terkenal di langit? Mengapa beliau menjadi wali Allah? Mengapa? Karena beliau berbakti kepada orang tua. Jadi suatu hari Uwais Al-Qarni ini bersikeras untuk menemui Rasulullah. Beliau sangat ingin menemui Rasulullah. Jadi beliau Uwais Al-Qarni ini meminta izin pada ibunya. Wahai Abunda, bolehkah saya meminta izin kepadamu untuk menjemput Rasulullah? Saya tidak pernah melihat muka Rasulullah. Maka ibunya pun berkata,
wahai anakku, boleh, tetapi dengan satu syarat. Setelah kamu bertemu dengan Rasulullah, langsunglah pulang. Maka Uwais kami pun menyiapkan semua perlengkapannya, baik itu sikat gigi, baik itu semua sabun dan segalanya, makanan. Jadi Uwais kami berjalan dari Yaman sampai ke Madinah, tempat Nabi Muhammad berada. Jadi setelah sampai Uwais kami sampai di Madinah, Uwais kami bertanya kepada warga, wahai tengku-tengku sekalian, apakah ada Nabi di Madinah? Oh, tidak ada pemuda. Nabi sedang ikut berperang. Maka sedihlah hati Uwais al-Qarni karena tidak dapat bertemu Rasulullah, dan dia ingat apa pesan ibunya. Untuk cepat karena ibunya sudah tua dan menunggu. Maka Uwais Qarni pun walaupun dia sangat inginkan untuk melihat Rasulullah, tapi dia tetap mengikuti apa yang ibu cakapkan. Maka dia pun pulang. Begitulah berbaktinya kepada orang tua. Beda dengan anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang minta izin dia ke warnet, ke kedai kopi. Minta izin dia mau main apa. Mak, minta izin ntar ke kedai kopi. Teman-teman saya sudah menunggu. Boleh sebentar teman, jam 10 pulang. Alah, boleh 10, nanti kita pulang. Ya, gitu dijawab laki-laki itu. Tapi apa yang terjadi? Jam 2 juga dia belum pulang. Mamanya menunggu di kursi sampai tertidur. Jangan sampai begitu lagi, wahai hadirin. Dan juga pada suatu hari, sang ibu Uwais al-Qarni menginginkan untuk tawaf di Baitullah, naik haji untuk mengerjakan rukun Islam yang kelima. Jadi ibunya memanggil Uwais kami. Oh Uwais, wahai anakku, marilah sebentar. Jadi Uwais kami pun pergi menemui ibunya. Jalan Uwais kami ya, menemui ibunya. Uwais kami pun menjawab, bertanya, wahai ibu, ada apa gerangan, kenapa anda memanggil saya? Jadi ibunya pun berkata, wahai anakku, aku sangat ingin untuk naik haji ke Baitullah, tapi saya tidak sanggup untuk berjalan. Maka Uwais kami pun menjawab, tenang ibu, bulan depan kita akan naik ke haji Baitullah. Akan saya minta caranya. Jadi dalam tempoh 1 bulan itu, Uwais al-Qarni berlatih untuk membawa orang tuanya ke haji, naik haji. Jadi biasanya Uwais al-Qarni ini mengembala domba. Biasanya Uwais al-Qarni ini ada domba satu. Jadi dari rumahnya dia mengangkat dombanya, ditaruh di pundaknya, dibawa dia sampai naik gunung, dikasih makan. Petangnya diturun dulu sampai 1 bulan. Orang-orang di kampung bilang itu, dia tuh orang gila tuh. Ngapain dia angkat domba di atas kepalanya? Bodoh tadi dia. Pasti nggak kuliah dia S1 itu. Ada. Sengklek dia. Itu. Mereka tidak tahu apa tujuan Uwais al-Qarni. Sebenarnya tujuannya baik. Jadi selama 1 bulan itu Uwais kami mengangkat dombanya, naik gunung, turun gunung, melewati lembah. Jadi setelah sampai tempoh 1 bulan, Uwais kami pun menyiapkan semua peralatan untuk naik haji. Jadi punya bertanya, ini dah sampai ni hari untuk mau pergi ke Mekah. Ini gimana kita pergi ni? Kereta pun ada. Tenang wahai bunda, saya sudah berlatih. Wahai bunda, naik ke atas pundak saya, akan saya bawa anda ke Baitullah. Jadi Uwais kami pun ditaruh perlengkapannya di dadanya, dinaikkan ibunya di pundaknya. Pergi mereka dari Yaman ke Mekah. Jauh tu.
dari Mekah jauh. Setelah sampai ke Mekah, Uwais Qarni pun dengan ibunya mengerjakan tawaf. Tawaf apa? Jadi di saat tawaf ada doa. Ibunya berdoa seperti penuni. Jadi setelah selesai tawaf, ibunya bertanya kepada Uwais Qarni, "Wahai anakku, apa yang kamu doakan di saat kamu tawaf tadi?" Kalian tahu apa jawaban Uwais Qarni? Jawabannya adalah, "Wahai ibuku, yang aku doakan saat aku bertawaf tadi adalah agar engkau sehat selalu, agar engkau masuk surga, agar engkau berada di sisi Allah Ta'ala, agar engkau berada tempat di sisi Nabi Muhammad SAW. Itu yang aku doakan padamu, wahai ibunya." Keluar dari mata ibunya, sedih ibunya, terkikis hati ibunya. Tergores hati ibunya. Mengapa ibunya? Karena kata dari Uwais Qarni, ibunya saat tahu tadi berdoa seperti ini untuk dirinya, sedangkan anaknya berdoa untuk ibunya. Subhanallah. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin, di saat kita pulang nanti hadirin, di saat kita sampai di rumah hadirin atau di tempat nanti, marilah kita berubah cara pola pikir kita. Marilah kita berubah cara kinerja kita agar kita dapat berbakti pada orang tua. Nanti setelah sampai di rumah, salam orang tua, cium di hidungnya, cium di tangannya, cium di tangannya, cium di dahinya. Nanti di saat orang tua kita ini kadang mau contoh, kadang mau ikut Uwais Qarni kadang. Jadi di saat kadang ibunya mau pergi ke kedai kadang, tanya, "Mak, mau pergi ke kedai ya?" "Ya nak, mau beli ikan jepok." Ikan jepok untuk buka puasa nanti disambat enak. Kan? Jadi dibilang kemana ini, "Nak, mak, jangan naik Honda, naik apa juga? Naik atas pundak saya aja. Ini luar biasa ini. Belakang saya, coba nanti kalau dah sampai gede, saya lihat nanti saya beri jempol 2 jempol. Luar biasa." Hadirin sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat kita ambil kesimpulan dalam tausiah ini. Yang pertama adalah marilah kita berbakti kepada orang tua, dikarenakan orang tua kita adalah surga. Dikarenakan ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah. Sedangkan murkanya orang tua adalah murkanya Allah. Hanya sekian. Ada sebuah kata-kata biasanya yang sering diucapkan oleh orang tua saya. Seorang ibu dapat menjaga 7 anaknya, sedangkan 7 anaknya tidak bisa menjaga seorang ibunya. Marilah kita ubah perkataan ini menjadi sebaliknya. Seorang ibu dapat menjaga 7 anaknya, dan 7 anaknya dapat menjaga seorang ibu. Sudah dapat saya sampaikan. Apabila ada bermanfaat, tolong diambil. Apabila tidak bermanfaat, tolong jangan diambil. Karena perkataan baik itu datang dari Allah, dan perkataan buruk itu datang dari setan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron kathiran kepada Tengku Munar itu yang telah ke depan memberikan tausiah kepada kita semua. Alhamdulillah
Semoga bermanfaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini kita cukupkan di sini dulu. Diingat apa yang disampaikan oleh Tunggu Munar. Ya, inti dari apa yang disampaikan oleh Tunggu Munar tadi, yang pertama apa? Yang kedua, kemana? Berdoa. Yang ketiga, satu orang anak, satu orang tua, seorang ibu dapat menjaga 7 anak. 7 anak belum tentu dapat menjaga satu ibu. Pulang dulu, sakit ibu nih, maaf bu. Saya banyak di dikasih mantu ibu, jadi saya bisa pulang. Banyak kayak gitu. Ada pekerjaan nggak bisa pulang, ada ini, ada itu. Kalau ibu, alhamdulillah sampai kita selesai ini. Mungkin jangan panjang lagi karena sudah jam 8. Nanti kita mungkin agak sedikit pulang jam 9 lewat ya. Lewat 10 menit atau lewat 40 menit ya. Bisa kan? Bisa? Berikut. Ustaznya bisa. Tak senang ya. Jadi mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Ustaz Munar yang telah memberikan tausiah kepada kita semua. Dapat kita ambil mau'izahnya. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.